kita menemukan ternyata banyak orang yang bermasalah dengan tulisan kayak gitu. Terus kalau respon dari klien lama, kita untuk chat kedua kali atau chat ketiga kali itu pikir dua kali gitu, nanti gimana nggak enak kayak gitu. Hai Mas Bro dan Mbak Bro, hari ini kita akan mencoba membahas dari sudut pandang kita hasil dari podcast kemarin sama Mbak Siti Farida. Kemarin kita tanya banyak hal sama Mbak Siti Farida, mulai dari latar belakang, masa kecilnya, terus dia menulis sejak kapan, dan semua rincian-rinciannya itu nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk membahas soal obrolan dengan Mbak Siti Farida kemarin, kita mau share dulu terlebih dahulu kenapa akhirnya obrolan di podcast ini dengan banyak pembicara, nanti banyak teman-teman yang akan kita ngajak ngobrol, kenapa akhirnya channel ini ada gitu. Jadi kita baru ngelakuin riset gitu, riset kecil-kecilan lah. Setelah kita ngikutin beberapa konten, kita menemukan ternyata banyak orang yang bermasalah dengan tulisan kayak gitu. Terus kita pikir ada orang yang dalam hal tulisan tuh nggak sulit gitu. Buat kita ada yang menulis skripsi susah dan ada orang yang menulis skripsi kayaknya gampang-gampang aja gitu. Nah karena itu kita pikir kenapa nggak coba mempertemukan orang-orang yang butuh tulisan sama si penulis, orang-orang yang bisa menulis kayak gitu. Nah masalah-masalah apa aja sih yang kita temui sejauh ini? Kita coba klasifikasi dalam 6 bagian gitu. Yang pertama dari sisi komunikasi lisan. Satu, ada orang yang ternyata ketika ini kisah nyata, ada orang yang keluar dari sebuah kerjaan, dia udah terlanjur masuk dalam grup kerjaan, dia mau keluar dari situ karena segan, takut sama atasannya, dia nggak berani untuk bilang keluar dari grup gitu, akhirnya dibiarin aja gitu. Nah orang-orang seperti itu kan sebenarnya cuma butuh tulisan dalam bentuk chat, kita bantu, dan akhirnya dia kirim dan beres masalahnya gitu. Sedangkan buat kita itu gampang. Nah kita ingin mempertemukan orang-orang yang kayak copywriter yang bisa bantu untuk itu gitu. Selanjutnya, ngalamin gak waktu jadi mahasiswa gak berani untuk chat dosen tanya tugas, atau karena kalian terlambat atau kalian telat ngumpulin tugas gak berani untuk mulai komunikasi sama dosen. PDKT sama lawan jenis, khususnya buat cowok-cowok kayaknya bingung untuk mulai obrolan. Dan buat yang lagi kerja, kadang kalau respon dari klien lama, kita untuk chat kedua kali atau chat ketiga kali itu pikir dua kali gitu, nanti gimana nggak enak kayak gitu. Itu yang pertama soal komunikasi lisan. Terus yang kedua soal ini, kebutuhan konten dalam bentuk tulisan di media sosial. Buat orang sering buat caption, yang sering posting feed, story gitu, pasti butuh caption yang bagus kan, yang menarik orang untuk melihatnya gitu. Sedangkan kayak tadi masalahnya banyak orang yang nggak biasa untuk membuat konten dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya ada juga orang yang kayak misalnya membuat caption dalam bentuk sebuah deskripsi di Instagram, YouTube juga bisa, di Twitter pun bisa gitu. Banyak orang yang butuh untuk itu gitu. Nah, untuk itulah kenapa platform tulisan ini ada gitu. Selanjutnya yang kita lihat juga dari sisi klasifikasi website. Banyak orang yang punya website tapi nggak punya waktu untuk update konten harian. Padahal di internet, khususnya misalnya kalau kita ngomongin search engine, banyak orang yang mencari informasi setiap hari. Banyak orang yang menerbitkan konten juga setiap hari. Akhirnya gimana kita bisa mempertemukan orang yang mencari informasi dan kita sih punya website supaya ketemu gitu. Ketika mereka cari informasi, kita bisa ngasih produk kita atau ngasih jasa kita di website yang kita punya. Nah, kebutuhan untuk menyediakan konten itu yang kita lihat gitu. Selanjutnya yang paling jadi topik utama dalam penyediaan konten ini adalah banyak orang punya website dan pengen masuk ke halaman satu mesin pencari, misalnya contohnya Google gitu,
tapi mereka nggak benar-benar bisa menyediakan satu konten yang berkualitas ataupun menyediakan satu artikel SEO gitu ya. SEO itu Search Engine Optimization, di mana konten yang mereka buat bisa masuk di posisi 1 misalnya di halaman 1 Google gitu kan. Kalau kita cari informasi jarang tuh masuk ke halaman 2, halaman ketiga gitu, biasanya masuknya ke halaman 1. Itu klasifikasi yang ketiga. Klasifikasi yang keempat, dari share sama teman-teman yang kerja di bidang seni, industri musik kayak gitu misalnya, ada yang jago main musik tapi nggak bisa nulis lagu, ada yang bisa nulis lagu tapi kayak nggak bisa membuat kata-kata yang indah atau yang benar-benar mewakili isi perasaannya, isi kepalanya gitu. Nah, kita bisa support mempertemukan antara mereka dengan orang yang bisa membantu sediakan tulisan yang bagus. Selanjutnya, orang yang kesulitan membuat puisi misalnya, atau teman-teman yang kerja di selebgram, youtuber, seleb Twitter misalnya, atau yang kerja di industri perfilman, butuh skenario, naskah yang oke gitu. Kita mau mempertemukan mereka antara yang bisa buat tulisan dan orang-orang yang butuh skenario atau naskah itu. Selanjutnya, yang paling sering buat kita orang-orang awam adalah kadang kita butuh surat tanah atau butuh sebuah perjanjian. Kita bingung ini sebenarnya caranya yang mudah kayak gimana. Anggaplah kita ngomong perjanjian, kadang kita bingung, daripada kita searching di Google belum tentu pas kebenarannya. Kenapa kita nggak kita menyediakan satu kontrak perjanjian yang jelas-jelas sudah legal gitu, atau kita mempertemukan mereka dengan notaris, dengan pengacara, dengan advokat yang bisa menyediakan satu dokumen hukum yang legal, yang sah gitu. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang pejabat-pejabat atau orang-orang yang sudah punya pekerjaan yang susah untuk menyediakan waktu tapi idenya banyak, pengen buat buku misalnya, kita juga bisa pertemukan mereka dengan rekanan yang bisa membantu untuk membuat buku itu gitu. Salah satu yang paling gampang kita pikirin sekarang adalah kenapa kalau kita mau buat surat tanah atau surat rumah gitu, kenapa kita harus susah-susah ke kantor notaris? Misalnya dengan keadaan kayak sekarang karena pandemi, kenapa mereka nggak dihubungkan oleh teknologi gitu? Nah, artinya teknologi yang kita punya bisa mempertemukan mereka. Dan yang terakhir, ulang tahun itu selalu bisa terjadi kapanpun, dan perayaan itu selalu terjadi kapanpun, setiap bulan, setiap tahun. Tapi terkadang karena perayaan-perayaannya sudah berulang, perayaan hari raya setiap tahun, perayaan ulang tahun setiap tahun, kadang kita bingung untuk merangkai kata-kata yang benar-benar mewakili perasaan kita, yang mewakili pikiran kita kepada orang yang spesial. Buat yang kerja, kita pengen ngasih satu ucapan selamat kepada klien misalnya. Nah, lewat platform TulisIn, kita mau mempertemukan orang-orang yang butuh itu, dan si penulis-penulis dan content creator yang sudah ada di TulisIn begitu. Nah, itu kurang lebih menjadi permasalahan. Akhirnya kita berpikir, daripada kita bingung untuk memulai dari mana, kenapa kita nggak mulai coba share dengan penulis-penulis yang kita punya, dan juga dengan orang-orang yang punya masalah dengan tulisan tadi. Itulah akhirnya kenapa kita mulai membuat podcast ini. Kita coba ajak beberapa teman-teman kita ngobrol. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi kemarin kita sudah ngobrol sama Mbak Siti Faridah. Satu headline yang kita lihat adalah ternyata latar belakang keluarga yang gak ada hubungannya sama menulis, bahkan orang tua yang gak ada minat untuk menulis pun, ternyata seorang Siti Faridah membuktikan kalau dia bisa mulai menulis dari kelas 6 SD. Bukan karena didorong orang lain atau didorong lingkungan atau didorong keluarga, tapi karena minatnya untuk membaca. Salah satu bacaan yang sering dia sebut kemarin adalah majalah Bobo. Itu jadi salah satu pemicu yang membuat dia bisa menulis. Jadi buat teman-teman yang kesulitan, misalnya pengen buat lamaran kerja, bingung untuk cover letternya kayak gimana, buat orang yang pengen buat proposal, bingung buat kata-kata yang bagus kayak gimana, karena semua aspek kehidupan kita berhubungan sama tulisan gitu. Bahkan komunikasi dengan orang tua dalam bentuk chat, sekarang kita ngomongin media sosial, butuh tulisan gitu. Jadi sebenarnya skill yang sangat dibutuhkan, dan sesuatu yang bisa dilatih dari kecil, atau bukan bisa dimulai sekarang tanpa membutuhkan
latar belakang dari keluarga atau dari lingkungan yang bisa menulis, bukan dari lingkungan akademik kayak gitu. Itu satu poin yang kita dapat kemarin dari Mbak Siti Farida. Buat teman-teman yang pengen tahu detailnya mengenai itu, nanti silahkan dibuka channelnya. Nanti kita juga sediakan linknya di deskripsi. Selanjutnya yang kita bahas kemarin adalah soal lomba menulis. Dia pun dari kecil, Mbak Siti Farida tadi, nggak pernah mengikuti lomba dari kecil gitu. Jadi itu bukan jadi faktor, ya karena memang suka aja gitu. Pertama kali menulis itu kelas 6 SD, Mbak Siti Farida, dan dia menulisnya pertama kali tentang UFO. Ya, sesuatu yang menarik buat kita yang kayaknya anak kecil gitu, UFO, wah keren gitu misalnya, dan dia mencari tahu. Dan nggak dia sadari ternyata dia sudah melakukan research secara tidak langsung, melakukan wawancara sama keluarganya yang sudah berumur lebih tua dari dia, pengen tahu UFO itu kayak gimana. Nah biasanya dia nulisnya itu di waktu-waktu senggang yang dia punya kayak gitu. Tadi sudah sempat kita sebut kenapa suka menulis, ya karena ya suka aja gitu. Dan dimulai dari yang dia membaca, dari setelah dia membaca dia tertarik untuk membuat tulisannya sendiri juga, akhirnya dia mulai suka menulis. Sejauh ini keuntungan yang dia dapatkan tuh ada banyak, networking yang pasti, dia ketemu atau dia ajak kolaborasi oleh orang yang dia kenal, bahkan ada dosen yang ajak dia kolaborasi karena melihat tulisannya. Sejauh ini sepakat sih kalau ternyata tulisan itu adalah gambaran dari pribadi kita, isi hati, isi kepala kita, gambaran dari karakter kita, perkembangan pengetahuan kita, perkembangan karakter kita setelah beberapa tahun dilahirkan dalam bentuk etalasenya lah, kurang lebih dalam bentuk tulisan kayak gitu. Kalau seniman buat dalam gambar dan buat dalam bentuk patung, tulisan itu jadi perwakilan dari diri kita. Selanjutnya dari sisi finansial, dia sudah menghasilkan beberapa kali dari beberapa website, dan kalau memang pengen melakukan sesuatu karena tujuannya dari sisi finansial, ada kebutuhan itu, menulis pun bisa mengakomodir itu. Nah, selanjutnya soal tulisan apa yang disukai, detailnya kita agak lupa ingat. Tapi dia sebut kemarin soal Pak Renal Kasali kalau nggak salah, iya kan, Renal Kasali. Coba kita lihat saudara-saudara. Ya, Renal Kasali, Prof. Renal Kasali, salah satu buku yang dia sukai itu juga. Selanjutnya soal platform menulis. Balik lagi, tadi kita sudah ngomong berulang kali soal tulisin. Belum ada kita temukan satu platform yang bisa mengakomodir seperti misalnya Gojek. Ada orang yang bisa nyetir motor, dia bisa hidup layak dari cuma menyetir motor untuk membiayai keluarganya gitu. Sedangkan orang yang butuh transportasi bisa diakomodir kebutuhannya sama si Gojek gitu, dalam bentuk menulis dalam bentuk antar barang, antar orang, beli makanan, itu sudah diakomodir oleh kemampuan dari menulis. Dan kita percaya lewat kemampuan dari kemampuan mengendarai motor, dan kita percaya dari kemampuan menulis pun banyak hal yang bisa kita akomodir gitu. Dan itu yang lagi berusaha kita kembangkan. Selanjutnya soal joki skripsi, dan ternyata dia pernah dapat penawaran tentang itu juga. Bukan hal yang jadi rahasia umum lah, kalau sebenarnya praktek ini masih tetap ada gitu. Selanjutnya soal plagiat pun kayak gitu, prakteknya pun masih berjalan. Tadi kita sudah sebut mengenai idolanya siapa, itu Pak Renal Kasali. Seberapa pentingnya menulis, kemarin ngobrol sama Mbak Siti Farida, buat dia menulis itu tuh ya penting banget gitu. Bukan cuma dari sisi pengembangan diri, tapi cita-cita dia yang pengen menjadi seorang researcher, seorang peneliti pun itu akan sangat didukung oleh kemampuan dia menulis. Jadi kalau ditanya seberapa penting, itu penting banget untuk karir dia, untuk rencana-rencana dia ke depan. Satu hal yang kepikiran kemarin waktu dia bilang kenapa orang gak suka nulis,
bisa aja karena nggak minat gitu. Di video selanjutnya nanti kita akan ngobrol sama beberapa penulis yang sudah sampai level kuliahnya S3, tapi dia bilang gitu, menulis itu tentang bernafas gitu, dan menulis itu tentang keterampilan. Jadi karena setiap sendi kehidupan kita membutuhkan skill menulis, seharusnya setiap orang bisa menulis. Sama selayaknya seperti orang public speaking, harusnya setiap orang bisa menguasai itu gitu. Itu satu kemampuan yang penting. Cuma akan menjadi kontra dengan gitu. Buktinya kehidupan tetap berjalan saat ada banyak orang pun nggak terlalu concern soal menulis gitu. Itu yang masih menjadi kayaknya nggak nulis pun orang pun tetap bisa menjalani kehidupannya gitu. Tapi nggak tahu dengan semua kesulitannya. Tapi ada orang yang terbukti dengan dia bisa menulis, dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik kayak gitu. Kalau ditanya mau menulis sampai kapan, dia bilang sih ya sampai kapan pun dia mau menulis gitu. Setelah ngobrol sama Mbak Siti Faridah, dengan level umur yang baru lulus gitu, kalau kalian tahu namanya Google Scholar, ada indeks yang diberikan oleh si Google itu, di mana dengan indeks itu menunjukkan seberapa bagusnya indeks kualitas dari seseorang gitu. Dan di Google Scholar itu nilainya Mbak Siti Faridah itu 2. Sedangkan kita kenal beberapa orang bahkan sudah level pendidikan lebih tinggi tidak mencapai itu. Bukan untuk memperbandingkan baik dan buruk, tapi pengen menunjukkan kualitas bahwa dengan menulis Mbak Siti Faridah punya kualitas yang diakui oleh indeks itu gitu. Nah harapannya Mas Bro dan Mbak Bro sekalian pun bisa tertarik untuk menulis atau bisa tertarik untuk mulai menulis, untuk meningkatkan skill kita, bahkan juga untuk menaikkan indeks kualitas kita dalam sisi akademik. Kurang lebih itu sih yang saya mau share, Mas Bro dan Bro sekalian. Kalau misalnya kalian ada masukan, ada perbaikan yang pengen dikasih, atau kalian ada pertanyaan mengenai platform yang kita punya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.